Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salata wa salaman ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah. Faqultu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Al-Faqir Abdul Muhaimin dari MDS Rijalul Ansor Kota Serang ingin membahas kitab fikih terkait dengan kitab Fathul Qorib. Qala al-muallif hadzal kitab Fathul Qoribul Mujib wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah, kitab menjelaskan tentang thaharah. Al-miyahul lati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, utawi pira-pira banyu kang wenang apa sesuci biha kalawan banyu iku pitu sakehe banyu. Air dalam kajian fikih itu yang boleh digunakan untuk bersuci ada 7 macam. Ma'us samai, 1 air hujan, wa ma'ul bahri, air laut, wa ma'un nahri, air sungai, wa ma'ul bi'ri, air sumur, wa ma'ul aini, sumber mata air, wa ma'ul salji, air es, dan wa ma'ul bardi atau wa ma'ul bardi, air embun. Itulah 7 macam air yang diperbolehkan untuk kita melakukan bersuci ketika hendak melakukan ibadah, baik sholat ataupun yang lainnya, yang dikategorikan dimulai dengan thaharah terlebih dahulu. Itulah 7 macam air yang boleh digunakan. Summal miyahu ala arba'ati aqsamin. Kemudian air juga dibagi menjadi 4 bagian. Kalau di bahasa Jawa, kari-kari utawi pira-pira banyu iku tetep ing atase papat sakehe bagian. Tahirin mutahhirin, yang pertama kategori suci dan mensucikan, ghairi makruhin, dan tidak makruh isti'maluhu, menggunakan air tersebut. Suci, mensucikan, tidak makruh memakainya, maka air tersebut disebut al-ma'ul mutlaq. Wa huwal ma'ul mutlaq, dan air yang dikategorikan suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya atau digunakannya adalah ma'ul mutlaq, air mutlak. Wa tahirin mutahhirin makruhin isti'maluhu wa huwal ma'ul musyammasu. Dan kategori yang kedua adalah air yang suci, mensucikan, tetapi makruh digunakan. Air tersebut disebut ma'ul musyammas. Nah, kita ketahui kalau dari konteks lafadz, ma air musyammas yang terkena sinar matahari, atau boleh jadi air itu dipanaskan dengan api. Kusabab dipanaskan di atas kompor, kemudian menggolak, dipakai untuk bersuci. Secara hukum fikih itu air suci, mensucikan, tetapi makruh untuk digunakan. Kemudian boleh enggak? Ya, kalau hukumnya makruh, tetapi tidak menghilangkan kesucian air tersebut.
Itu kategori pembagian air yang kedua. Selanjutnya tahirin ghairi mutahhirin wa huwal ma'ul musta'malu. Kategori yang ketiga ini adalah air yang suci tidak mensucikan. Airnya suci tetapi tidak bisa untuk dilaksanakan atau digunakan bersuci. Air yang seperti ini disebut wa huwal ma'ul musta'mal. Air ini disebut air musta'mal. Pengertian air musta'mal adalah air yang pernah digunakan untuk bersuci. Satu contoh, kita bersuci dengan menggunakan keran atau gayung pada satu kali praktik wudhu. Kemudian setelah wudhu itu kita basuh dengan air seluruh anggota, di bawahnya sudah disiapkan wadah. Nah, wadah ini kemudian dimuat dengan air-air yang tadi dipakai wudhu itu. Maka air yang di bawah ini, di dalam wadah ini disebut ma'ul musta'mal, air yang sudah terpakai. Jadi masuknya kategori suci tapi tidak mensucikan. Contoh, kalau untuk basuh yang biasa tanpa niatan dalam kajian fikih itu sah-sah saja. Contohnya ketika ada kotoran yang melekat di kaki atau tangan, bisa untuk dibersihkan dengan ma'ul musta'mal ini. Tetapi kalau untuk bersuci, mau menghadap kepada Allah dalam bingkai ibadah, ini dalam hukum fikih sudah tidak bisa. Suci tapi tidak mensucikan. Wal mutaghayyaru bima khalatahu minat tahirat, dan air yang berubah karena sababiyah tercampur dengan sesuatu. Nah, kategori yang keempat ini adalah wa ma'un najasin, air najis. Wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal kullatain au kana kullataini fataghayyara. Kategori air yang keempat ini adalah kategori air najis. Apa air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasah, yang telah tercampur di dalamnya najis. Contohnya, dalam satu wadah ada air kemudian terkena najis atau kotoran, maka air tersebut karena ukurannya huwa dunal kullatain, tidak mencapai 2 kulah, maka air tersebut ketika tercampur dengan najis maka dihukumi air itu najis. Au kana kullataini fataghayyara, atau jumlah kapasitas airnya mencukupi 2 kullah, akan tetapi jenisnya berubah. Fataghayyara, berubah. Dalam fikih, perubahan itu yang menjadikan hukum air menjadi tidak suci ada 3. Yang pertama, berubahnya warna, yang kedua berubahnya rasa, dan yang ketiga berubahnya bau. Maka ketiga ini jika sudah meliputi pada satu kondisi air tertentu, maka air di sana tersebut adalah air najis karena perubahannya. Wal kullatani khamsumi'ati ritlin bil Baghdadi takriban fil asahi. Dan ukuran 2 kulah itu sekitar 500 liter dengan menggunakan takaran bangsa Baghdad, takriban yang lebih dekat fil asahi menurut kaul yang sahih. Jadi maksud lebih dekat ini mendekati ukuran yang semestinya. Nah, jadi kalau kita takar ukuran air 2 kulah itu seberapa, maka ukurannya adalah khamsu mi'ati ritlin bil Baghdadi. Nah, ini harus juga dikaji dan diukur bil Indonesianya ini. Di Indonesia berapa liter benernya? Nah,
Itu ya, ada 4 bagian. Jadi kenapa kita ketika mau ibadah, mau sholat, mesti bersuci terlebih dahulu? Nah, karena kondisi kita yang suci menghadap Allah tersebut akan menjadi nilai ibadah, dan Allah lebih menyukai orang-orang yang suci. Sebagaimana satu kutipan ayat mengingatkan kita, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang kembali, yang bertaubat, dan orang-orang yang mensucikan diri. Nah, toharoh adalah bagian dari upaya penyucian diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian untuk menutup pertemuan kali ini, saya tentunya Al-Fakir mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf atas segala khilaf baik ucap maupun sikap. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.